Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ya, insyaallah bismillah di sini saya akan mempresentasikan tentang urgensi mengimani kitab Allah. Jadi dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah akidah. Ya, sebagaimana kita ketahui, iman kepada kitab Allah adalah salah satu dari 6 rukun iman, yang artinya jika kita tidak mengimani hal tersebut, maka bisa dipertanyakan keimanan kita. Nah, di sini saya akan membahas sebagaimana besar urgensi mengimani kitab Allah ini. Ya, dimulai dari yang pertama, kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang wajib diimani dengan atas dasar dalil. Akhbirni anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadaril khair wa syarrih. Jadi Rasulullah ada seorang yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Beritahukanlah aku tentang iman." Iman itu adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik maupun takdir buruk. Kemudian apa yang kedua? Iman pada kitab Allah merupakan sifat para nabi serta kaum mukminin dengan atas dasar dalil ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wal malaikati wal kutubi war rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi orang-orang terdahulu sangat mengimani kitab-kitab yang terdahulu. Dari kata-kata qulu amanna billah, setiap dari mereka beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina hadim min rusulih. Kemudian apa yang ketiga? Ini merupakan jalan selamat dunia dan akhirat. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Ini merupakan sikap orang-orang musyrik yang tidak mengimani Al-Quran. Kemudian hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Sauslihi saqar. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang tidak percaya bahwasanya Al-Quran itu mendatangkan kitab-kitab Allah itu datangnya dari Allah, maka Allah tidak segan-segan akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Jadi di sini bisa kita ambil bahwasanya mengimani Al-Quran merupakan jalan selamat dunia dan akhirat. Karena pada dasarnya Al-Quran, kitab-kitab Allah diturunkan kepada suatu kaum, kepada masing-masing kaum adalah merupakan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup atau sebagai petunjuk hidup agar tidak tersesat. Kemudian yang keempat adalah banyak buah yang bisa dipetik bagi orang yang mengimaninya. Yang pertama, dapat melihat kasih sayang Allah pada hambanya. Allah memberikan kitab atau pedoman kepada suatu kaum sesuai kondisi mereka. Dari sini bisa kita lihat bagaimana Allah sangat mengasihi hamba-hambanya. Allah tidak ingin memberatkan hambanya. Nah, jadi Allah menurunkan kitab yang sesuai dengan kondisi bangsa itu. Jadi Allah tidak akan memberatkan suatu hambanya di luar kemampuannya. Kemudian akan mengetahui sempurnanya hikmah Allah menetapkan kitab sesuai kondisi masing-masing kaum. C. Selamat dari penyimpangan karena ia telah berpegang teguh pada petunjuk yang langsung Allah turunkan dari langit.
Sebagaimana kita ketahui, Taurat, Injil sudah banyak yang dipalsukan. Hanya sampai saat ini hanya Al-Quran lah kitab samawi yang benar-benar disempurnakan dan benar-benar asli. Kemudian apakah cukup dengan hanya beriman pada Al-Quran? Ya, saya rasa di sini belum cukup, karena pada hadis tadi disebutkan wa kutubihi, yang artinya kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah itu tidak hanya Al-Quran. Jadi dengan mengimani kalau kita hanya mengimani Al-Quran, berarti kita tidak mengimani kitab-kitab Allah yang terdahulu, termasuk Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, Al-Quran ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab tersebut. Jadi kita juga harus beriman kepada kitab-kitab selain Al-Quran, menganggap kitab tersebut pernah ada dan menjadi pedoman kaum mukmin pada zaman dahulu, tanpa harus mendalami maknanya. Jadi kita tidak perlu mendalami maknanya, karena makna yang telah disempurnakan sudah ada di Al-Quran, merangkup seluruh zaman hingga kiamat nanti. Kemudian kesimpulannya, bagi umat yang beriman, sudah seyogianya kita beriman pada kitab-kitab langit yang telah Allah turunkan, sebab banyak hikmah serta manfaat yang bisa kita ambil ketika kita sudah beriman kepada kitab Allah dengan sebenar-benarnya, menaati perintah dan menghindari larangan, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup yang utama. Sedangkan iman pada kitab selain Al-Quran akan menambahkan keimanan kita dan kepercayaan kita pada keautentikan Al-Quran itu sendiri. Jadi dengan kita menelaah, mengimani, mempercayai kitab-kitab sebelum itu, maka keimanan atau kepercayaan dari keautentikan Al-Quran itu akan bertambah pada jiwa dan diri kita. Seperti itu. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.